Nah, kali ini kita bahas tentang bintang update nih, Mas. Ya, Khusus penampilan Danar Widianto di panggung X Factor 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi di channel Tabloid Bintang. Nah, kali ini kita bahas tentang bintang update nih, Mas. Ya, Khusus penampilan Danar Widianto di panggung X Factor 2021. ya, Pria asal Purwokerto ini berhasil membius banyak para netizen berkomentar positif tentang penampilannya di dari mulai audisi X Factor sampai ke Galaso yang ketiga kemarin, dengan penampilannya yang selalu konsisten, suaranya unik ya. suaranya unik, outfitnya juga unik. Gue rasa sih penampilannya juga unik-unik banget dia. Iya. Emang menarik untuk digali lebih dalam tentang Danar Widianto. Nah, di sebelah gua ini Mas Gur ini, dia salah satu bisa dikatakanlah penggemar nih. Danar. Danar Widianto. Nah, Mas, lu ngelihat Danar ini gimana nih, Mas? Ya, Danar ya, kita ngobrolin soal profilnya. Profil Danar itu kita lihat dari biodatanya dia. Dia tuh kelahiran tahun 2003, kalau salah ya, April. Oh, lebih tua dari anak gue yang kedua. Anak gue yang kedua Januari 2023. Jadi masih sangat muda, masih sangat panjang perjalanannya, dan dia kalau lihat profilnya itu merintis dari bawah ya, dari bukan sebagai penyanyi, menyanyi. Sebagai apa nih? Dia tuh pernah kerja dia kan orang Pantura, orang Banyumas ya. Ya. Kerja di pelayan restoran, di Aji Barang gitu. Terus sambil dia tetap menggeluti hobinya sebagai ya di musik lah. Waktu dia cerita pengalaman di sekolah di Purwokerto, dia masuk sekolah favorit lah di Purwokerto itu. Dia tuh cupu lah gitu. Selalu dibully sama teman-teman sekolahnya. Tapi dalam hati dia, tunggu ya, suatu saat gue akan jadi orang yang tidak susah lah kalian bully gitu. Gue akan buktikan dengan karya itu. Dan dia terbukti sekarang sudah tampil di TV, sudah viral, sudah jadi terkenal lah. Dan Wikipedia aja udah mengakui dia gitu sebagai musisi gitu. Itu tolak ukur dari seorang bintang ya. Jadi Danar itu dia tuh pernah kerja jadi pelayan ya, pelayan di restoran, kayak kafe gitu lah. Oh. Dari sore sampai malam, terus tapi dia juga di kafe itu yang tempat dia kerja, dia dikasih kebebasan untuk berekspresi gitu, menghibur para tamu-tamu gitu. Dia nyanyi karya-karyanya dia, musik, main sendiri, nyanyi sendiri gitu. Itu cukup menghibur lah, dan sampai akhirnya dia memberanikan diri untuk ikut audisi X Factor, dan ternyata menarik perhatian juri. Nggak cuma juri, ternyata si halayak netizen itu juga suka sama dia. Sampai lagunya dia itu jadi langsung muncul begitu selesai audisi. Soundnya lagunya dia itu langsung muncul di reel Instagram kan. Terus juga banyak video-video dia yang muncul lagi. Video dia waktu nyanyi cuman sendirian di kamar, nyanyi di mana gitu. Itu di-upload sama orang-orang. Terus video-video dia di X Factor itu selalu tinggi hitnya. Baik di X Factor channel khusus, channel X Factor, maupun di channel-channel lain itu. Nah, itu yang bikin Danar makin melejit, dan dia juga tidak hanya sekedar viral, tapi dia menunjukkan kualitasnya sebagai penyanyi panggung gitu ya. Dia bisa main musik, dia suaranya bagus, unik, dan ya lengkap lah untuk saat ini. Dan gue rasa sih dia cocok, dan di industri nanti dia akan bisa berkiprah lah. Seperti kita dulu lihat si seniornya, si Fatin ya. Fatin itu dari awal audisi udah menarik perhatian itu. Datang pakai seragam SMA, pulang sekolah, bawain lagu Grenade Bruno Mars, dan luar biasa. Dan terbukti sekarang dia memang jadi seorang penyanyi yang sukses, terkenal, dan bukan cuma nyanyi tapi juga banyak produk-produk iklan yang pakai dia gitu. Bahkan sudah main film kalau nggak salah ya, ada filmnya dia juga. Oke, si Danar juga gitu. Saya rasa nanti dengan ciri khas yang unik, walaupun secara look wajah tidak seperti cocok pemain sinetron kebanyakan lah ya.
Tapi maskulin lah Kira-kira ya, kurang maskulin. lu ya, kurang lebih kayak lu ya. Enggak lah, bagusan Danar. Ya jadi prediksi gue Danar akan sukses di karirnya di musik gitu. Nah kalau lihat X Factor ini sampai Galaso yang ketiga. dia masih aman, Hmm. sangat aman karena itu penampilannya konsisten terus naik terus, dan kalau kata si siapa BCL sih dia Hmm. melahap semua tutorial atau binaan atau arahan dari dia, Ya, gampang diarahkan Hmm. dan selalu muncul dengan ide-ide hasil baru ya? arahannya si BCL, dan juga dia bisa menempatkan diri sebagai kontestan yang untuk tampil yang terbaik gitu. Yap. Menurut gua juga ini Mas, salah satu yang bikin dia bertahan di X Factor juga karena kekhasannya dia itu. Mm. Suaranya dia dulu sama aja dulu waktu kita X Factor yang pertama tuh si Fatin. Itu kan jarang yang punya suara yang kayak Fatin itu kan Yeah. waktu audisi itu kan. Nah, ini kejadian juga sama si Danar. Danar juga siapa yang punya suara kayak Danar di antara Sekarang. peserta Iya. yang lain itu kan. Ini membuktikan bahwa dia emang punya udah punya ciri khas sendiri gitu. Karakter ya, suaranya Karakter, berkarakter. iya. Kalau kontestan lain kan gue lihat ya bisa dibilang ya mirip-mirip lah ya. Suara perempuannya seperti itu, suara Ya. laki-laki seperti itu. Cuman yang membedakan mungkin si Abdurrahman itu yang dia kita belum pernah lihat dia nyanyi dengan nada seperti penyanyi-penyanyi lain, nyanyi pop, karena dia memang di rap gitu. Kalau di rap kan Hendra. Si Hendra itu kan rapper dan dia bisa menyembunyikan vokal asli kan. Kalau kita ngoceh itu seperti nge-rap juga kan, kalau iramanya enak, liriknya pas juga oke-oke aja gitu. Nah, si Danar ini punya suara yang susah ditiru sama penyanyi-penyanyi lain ya, gitu. yang punya suara Danar ya si Danar sendiri Iya. gitu. Bahkan dia bisa menjadikan lagu orang lain jadi lagunya dia Nah, itu. dengan karakter suaranya dia dan penampilannya dia gitu. Si Ariel juga ngakuin kan, Ya. waktu nyanyi lagu yang terdalam itu ya emang ini udah jadi apa namanya? Lagunya Danar. Iya, udah jadi lagunya Danar. Ini bukan Noah lagi, ini Danar nih gitu. Nah, iya. Nah, beda waktu dia nyanyi si ini Mas. Jikalau waktu lagunya Naif. Naif itu. Emang nggak jauh beda sih aransemennya dari ini apa namanya? Lagu aslinya. Nah, tapi lagi-lagi suara khasnya membedakan dengan Naif, dengan David. Nah, itu. Si Danar menyanyikan lagu Jikalau itu walaupun dengan aransemen yang sama, tapi orang begitu dengar langsung ini Danar gitu. Oh. Tapi kalau misalkan nih Mas, di suatu perjalanan di X Factor dia lupa lirik, termaafkan nggak sama apa namanya penampilannya dia itu? Gua rasa akan termaafkan, dan yang penting dia tidak grogi, tapi dia tetap melanjutkan nyanyinya dengan nada yang sesuai. Dan itu pernah kejadian waktu si Fatin lupa lirik. Itu di grand final loh, di grand final X Factor dia lupa lirik. Dia nyanyi lagunya Demi Lovato apa siapa yang liriknya itu nggak ada pengulangan, panjang, nggak ada refrain. Jadi dari awal sampai akhir cuma satu tuh set gitu. Nah di tengah-tengah dia lupa sampai dia hampir nangis itu. Tapi nangis ya. Selesai nyanyi nangis. Ya waktu pas di tengah-tengah tuh dia diem aja sampai begitu dia ingat lagi baru nyanyi lagi. Tapi termaafkan oleh pemirsa yang ngevote ya. Dan dia jadi juara gitu. Jadi gua rasa dengan track record yang selama ini ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi lupa lirik, dia akan termaafkan. Yang penting dia cepat sadar, cepat ngeh kalau dia lagi nyanyi di atas panggung disaksikan oleh jutaan orang. Tapi di apa namanya? Di audisi lain, di kontes-kontes lain tuh selain X Factor ini lupa lirik itu jadi kesalahan yang dibilang fatal gitu. Lo tahu kan di TV selain ini ya, selain yang nayangin X Factor ini, kalau salah lirik atau lupa lirik itu akan dikomentarin abis-abisan tuh sama dewan jurinya tuh. Tahu kan? Iya. Yang mana yang gua maksud? Tapi lagi-lagi karena ini pilihan pemirsa, kalau dia selamat sampai tidak masuk bab tentu aja, itu dia selamat itu. Tapi kalau sudah masuk bab tentu, lupa lirik, ya dia akan dihabisi oleh juri itu. Kalau netizen itu kan biasanya fanatisme buta ya. Mau salah, mau jelek,
asal tidak kebangetan tetap akan didukung, semangat gitu. Oh. Jadi yang penting dia tetap rendah hati sih, dan dia Ya. menyadari kesalahannya, tidak sombong. Banyak penyanyi, banyak penampil gitu yang dia bagus secara penampilan, sempurna lah, suara bagus, ganteng, cantik. Tapi ada satu hal yang akan menjatuhkan dia, yaitu adalah attitude. Attitude ya. Kalau dia betul. sombong, Betul merasa banget, tinggi betul. hati, itu akan menjatuhkan dia gitu. Selama Danar rendah hati dan Tidak sombong. bisa memperbaiki kesalahannya sih, gua rasa aman-aman aja. Ya, ya. Balik lagi ke soal kehidupan pribadinya, menurut gua sih Danar akan sukses lah, prediksi gue, karena dia masih muda, masih umur belum 19 tahun, baru Iya, iya. baru 18 nanti. Under 20 lah Ah. dia, bukan under 20. Jadi masih banyak kesempatan lah, dan Iya, iya. apalagi dia sudah menarik perhatian banyak pihak, produser, komposer, dan dia akan bisa menemukan jalannya. Apalagi dia juga punya banyak karya itu yang belum dieksplor. Gitu sih juga. Itulah apa namanya, sisi lain Danar Widianto ya, dari seorang apa Pelayan namanya, restoran. restoran hingga menuju ke panggung X Factor. Factor. Memang perjalanan yang nggak mudah sih kalau menurut gua ya. Ya, dan kisah Danar ini kan banyak ya, bukan hanya Danar tapi kisah yang menginspirasi, from zero to hero. From Jadi Zero to Hero. nasib berbalik ketika dia menunjukkan bakat lain yang dimilikinya, ditambahkan dengan kerendahan hati dan mau memperbaiki terus penampilannya. Nah, di penampilan besok nih lu pengen Danar kayak apa nih, Mas? Gue sih pengen Danar besok itu dengan melebihi penampilannya di sebelum-sebelumnya ya. Ingin melihat Danar itu menunjukkan sisi lain yang belum pernah dia tunjukin itu. Misalnya dia nyanyi yang agak ngebeat itu, atau mungkin nyanyi berbahasa Inggris, atau dia main musik lagi deh, main gitar lagi. Kalau bisa dia menyanyikan lagunya sendiri lagi gitu. Lagu mana yang akan dia tampilkan, karyanya yang baru, karya sendiri, dan itu pasti akan viral lagi. Beberapa penampilan belakangan kan ini si Danar selalu penampilannya tuh retro gitu kan. Ya. Ya 80, Ya. 70-an gitu kan. Nggak sesuai sama umurnya. Gitu. Tapi memang karakter wajahnya, pembawaannya memang Iya, lebih iya. cocok retro dia tuh. Iya, iya. Kalau dia dipaksa untuk tampil glamor Modis. gitu, modis, itu nggak akan cocok gitu. Dia bukan tipe cowok-cowok yang cantik, bukan tipe cowok yang metroseksual gitu loh. Lebih baik dia berpenampilan seperti itu. Gua rasa juga ini pengarah fashionnya juga tahu itu. Danar cocoknya pakai baju apa, Danar cocoknya berpenampilan seperti apa, itu akan lebih masuk gitu. Oh gitu. Ini mau hujan nih, Mas? Oke. Ya. Ini karena kita ada di tengah hutan belantara, Iya, kalau iya. penemu warung di tengah hutan ini, Iya. ya, dan tapi hujan, lebih baik kita akhiri dulu obrolan ini. Nah, Sampai kita ketemu besok ya. Ya, sampai ketemu besok di Udah like. channel Tabloid Bintang. Kita membahas tentang update-updatean X Factor ya Ya, khususnya X-Factor khususnya. Karena ini emang selalu menarik perhatian publik. Jadi saksikan terus Tabloid Bintang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyiin loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.